Balik lagi bersama saya Halal Alwi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai konstruksi data. Dalam proses data mining, mulai dari pemahaman dasar hingga penerapan teknik rekonstruksi data yang umum digunakan. Penjelasan ini disusun secara bertahap agar alur pembahasan dapat dipahami dengan baik, mulai dari konsep, alasan, hingga contoh penerapan pada data. Dalam proses pengolahan data, seringkali muncul anggapan bahwa setelah data berhasil dikumpulkan dan dibersihkan, maka data tersebut sudah siap untuk dianalisis atau digunakan dalam pembuatan model. Padahal, pada kenyataannya, data yang sudah bersih belum tentu siap untuk langsung diproses lebih lanjut. Data yang bersih hanya berarti data tersebut sudah bebas dari kesalahan, seperti nilai kosong, duplikasi, atau tidak konsisten. Namun, dari sudut pandang data mining, kita masih perlu memastikan bahwa bentuk data, skala data, dan tipe data sudah sesuai dengan kebutuhan analisis. Di sini, peran konstruksi data menjadi sangat penting. Konstruksi data merupakan proses mengubah, membentuk, dan menyesuaikan struktur data agar data tersebut lebih informatif dan lebih mudah diproses oleh algoritma data mining maupun machine learning. Tujuan utama dari konstruksi data bukan sekedar mengubah bentuk data, tetapi untuk meningkatkan kualitas representasi data sehingga pola yang tersembunyi di dalam data dapat lebih mudah ditemukan. Sebagai contoh, dalam sebuah dataset sering terdapat atribut numerik dengan rentang nilai yang sangat lebar seperti saldo, durasi, atau usia. Jika nilai-nilai ini digunakan secara langsung tanpa pengolahan lanjut, algoritma tertentu dapat menjadi bias terhadap atribut yang memiliki skala lebih besar. Selain itu, terdapat juga atribut kategorikal seperti status pernikahan, jenis pekerjaan, atau tingkat pendidikan. Atribut-atribut ini seperti ini tidak dapat langsung dipahami oleh algoritma maupun yang membutuhkan data numerik, sehingga dia membutuhkan data numerik. Atribut-atribut ini tidak dapat langsung dipahami oleh algoritma yang membutuhkan data numerik, sehingga diperlukan proses transformasi terlebih dahulu. Kondisi-kondisi ini yang menjadi alasan mengapa konstruksi data tidak boleh dilewati, sehingga diperlukan proses transformasi lebih dahulu. Kondisi-kondisi ini menjadi alasan mengapa konstruksi data tidak boleh dilewatkan. Konstruksi data juga berperan penting dalam menyederhanakan kompleksitas data. Data yang terlalu detail terkadang justru menyulitkan proses analisis. Dengan melakukan proses seperti pengumpulan nilai atau pengurangan jumlah atribut, kita dapat membuat data menjadi lebih ringkas tanpa menghilangkan informasi yang penting. Sebagai analisis data, proses ini juga membantu kita untuk memahami distribusi nilai setiap atribut, melihat pola yang muncul setelah data ditransformasikan, menilai relevansi setiap atribut terhadap tujuan analisis. Dengan kata lain, konstruksi data tidak hanya membantu mesin, tetapi juga membantu manusia atau kita dalam memahami data secara lebih mendalam. Dalam praktiknya, tidak semua atribut perlu diperlakukan dengan cara yang sama. Setiap atribut memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga teknik konstruksi data yang digunakan pun harus disesuaikan. Sebagai contoh, atribut numerik seperti usia atau saldo lebih cocok dilakukan distortion atau normalisasi. Kemudian atribut kategorikal seperti pekerjaan atau status pernikahan lebih cocok untuk dilakukan nominal atau numerik. Atribut yang kurang relevan dapat dipertimbangkan untuk dihilangkan melalui proses atribut selection. Keputusan ini boleh dilakukan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus didasarkan pada pemahaman terhadap data dan tujuan analisis. Selain itu,
Konstruksi data juga berpengaruh terhadap kinerja model yang akan dibangun. Data yang direkonstruksi dengan baik dapat meningkatkan akurasi model, stabilitas, dan kemudahan interpretasi hasil. Sebaliknya, konstruksi data yang kurang tepat dapat menyebabkan model sulit menemukan pola atau bahkan menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Dalam pembahasan ini akan dilakukan beberapa teknik konstruksi data, antara lain adalah distribution dengan metode binning, distribution berdasarkan ukuran data, transformasi data kategorikal menjadi numerik, normalisasi data numerik, dan pemilihan atribut yang relevan. Setiap teknik akan diterapkan pada data contoh dan analisis hasilnya, sehingga dapat terlihat perbedaan kondisi data sebelum dan sesudah dilakukan konstruksi. Berikutnya saya akan menjelaskan dataset yang akan kita gunakan. Setelah memahami mengapa konstruksi data perlu dilakukan, langkah selanjutnya adalah memahami dataset yang akan digunakan. Pemahaman terhadap dataset merupakan tahapan penting, karena setiap keputusan dalam proses konstruksi data harus didasarkan pada karakteristik data itu sendiri, bukan sekedar mengikuti prosedur teknis. Dataset yang digunakan dalam pembahasan ini berisi data nasabah yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran, di mana tujuan akhirnya adalah memahami faktor-faktor yang berhubungan dengan respon nasabah terhadap suatu penawaran. Dataset ini terdiri dari beberapa atribut dengan tipe data yang berbeda-beda, baik numerik maupun kategorikal, sehingga sesuai dengan berbagai proses konstruksi data. Atribut yang pertama adalah usia atau age. Atribut ini bertipe numerik dan merepresentasikan usia nasabah dalam satuan tahun. Secara langsung, nilai usia dapat digunakan untuk analisis. Namun, dalam banyak kasus, nilai usia lebih bermakna jika dikelompokkan dalam rentang tertentu, misalnya usia muda, usia produktif, dan usia lanjut. Oleh karena itu, atribut usia sangat cocok untuk dilakukan proses distribution, khususnya dengan metode binning atau berdasarkan ukuran tertentu. Atribut berikutnya adalah job, yang menunjukkan pekerjaan nasabah. Atribut ini bertipe nominal atau kategorikal, dengan nilai seperti manajemen, technical, entrepreneur, dan blue collar. Karena nilai-nilai ini berupa teks, atribut job tidak dapat langsung diproses oleh algoritma yang membutuhkan data numerik. Oleh sebab itu, atribut ini nantinya memerlukan proses nominal to numerik agar dapat dipresentasikan dalam bentuk angka tanpa menghilangkan makna kategorinya. Selanjutnya adalah atribut marital yang menunjukkan status pernikahan nasabah, seperti marriage atau single. Atribut ini juga bersifat kategorikal dan memiliki jumlah kategorikal yang relatif sedikit. Hal ini menjadikan atribut material cukup mudah untuk ditransformasikan dalam bentuk numerik, sekaligus memungkinkan untuk dianalisis pengaruhnya terhadap variabel target. Selanjutnya, atribut education menggambarkan tingkat pendidikan terakhir nasabah. Nilai pada atribut ini bersifat kategorikal dan memiliki tingkat tertentu, seperti secondary, tertiary, atau unknown. Walaupun berupa kategori, secara konseptual, atribut ini memiliki urutan atau level, sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut apakah perlu diperlakukan sebagai kategori biasa atau dipetakan dalam bentuk numerik yang merepresentasikan tingkatnya. Atribut selanjutnya adalah default, yang menunjukkan apakah nasabah memiliki catatan kredit bermasalah atau tidak. Nilai pada atribut ini umumnya berupa yes atau no. Atribut ini bersifat binar dan sangat cocok dilakukan proses nominal to numerik. Misalnya dengan merepresentasikan nilai yes dan no dalam bentuk 1 dan 0. Berikutnya adalah atribut balance, yaitu saldo rata-rata nasabah. Atribut ini bertipe numerik dan memiliki rentang nilai yang cukup besar. Perbedaan skala pada atribut ini berpotensi mempengaruhi algoritma tertentu.
Sehingga attribute balance sangat cocok dilakukan proses normalisasi agar nilainya berada dalam skala yang seragam dengan atribut numerik lainnya. Kemudian ada loan dan housing yang menunjukkan apakah nasabah memiliki kredit perumahan atau pinjaman pribadi. Kedua atribut ini bersifat kategorikal binar dan memiliki nilai yes atau no. Atribut seperti ini relatif sederhana, tetapi tetap diperlukan transformasi dalam bentuk numerik agar dapat digunakan dalam proses pemodelan. Berikutnya adalah kontak, menunjukkan jenis media komunikasi yang digunakan untuk menghubungi nasabah. Nilai pada atribut ini bersifat kategorikal, dan dalam contoh data ini terdapat unknown. Keberadaan nilai seperti ini perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi hasil analisis. Pada tahap konstruksi data, atribut ini dapat dianalisis apakah perlu dipertahankan, ditransformasikan, atau bahkan dipertimbangkan untuk dihilangkan melalui proses pemilihan atribut. Berikutnya ada die dan mon yang menunjukkan waktu dilakukan. Atribut die bersifat numerik, sedangkan mon bersifat kategorikal. Keduanya dapat dianalisis lebih lanjut untuk melihat apakah waktu kontak memiliki pola tertentu terhadap respon nasabah. Atribut ini juga bisa menjadi kandidat untuk dilakukan transformasi atau pengelompokan nilai. Berikutnya ada durasi, menunjukkan lamanya durasi kontak dalam satuan detik. Atribut ini bertipe numerik dan seringkali memiliki pengaruh cukup besar terhadap hasil analisis. Namun, karena memiliki rentang nilai yang cukup lebar, atribut ini cocok dilakukan proses normalisasi agar lebih mudah dianalisis. Berikutnya adalah campaigns, PDAs, dan previews yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran. Atribut ini menunjukkan jumlah kontak yang dilakukan selama kampanyenya. Atribut campaigns menunjukkan jumlah kontak yang dilakukan selama kampanyenya saat ini. Sedangkan PDAs dan previews menunjukkan riwayat kontak sebelumnya. Ketiga atribut ini bertipe numerik, tetapi memiliki karakteristik distribusi yang berbeda, sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut setelah dilakukan proses konstruksi data. Atribut outcome menunjukkan hasil dari kampanye pemasaran sebelumnya. Atribut ini bersifat kategorikal dan memiliki nilai seperti unknown, seperti atribut kategorikal lainnya. Atribut ini memerlukan proses transformasi sebelum dapat digunakan dalam analisis numerik. Dan yang terakhir adalah Y, merupakan variabel target. Variabel ini menunjukkan apakah nasabah merespon penawaran atau tidak dengan nilai yes atau no. Atribut ini menjadi fokus utama dalam analisis. Dan oleh karena itu tidak akan dilakukan konstruksi data yang mengubah makna aslinya selain transformasi ke bentuk numerik jika diperlukan. Dari hasil review dataset ini dapat disimpulkan bahwa dataset memiliki kombinasi atribut numerik dan kategorikal dengan karakteristik yang seragam. Kondisi ini menjadikan dataset sangat cocok untuk dilakukan berbagai teknik konstruksi data. Selanjutnya saya akan menunjukkan penerapan konstruksi data menggunakan RapidMiner. Baik, di sini saya sudah masuk ke aplikasi RapidMiner. Sebelum kita melakukan konstruksi data, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan import data ke dalam RapidMiner. Saya akan memilih data akses, operator data akses, kemudian memilih file, memilih read, kemudian memilih read CSV. Kemudian saya akan memilih dataset yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan bank full CSV. Jika dirasa tipe data untuk setiap kategori sudah benar, kita bisa melakukan finish. Untuk dataset yang telah diimport,
kita bisa melakukan running. Baik, setelah data berhasil diimport, kita bisa melihat salah satu permasalahan yang terlihat pada dataset ini adalah keberadaan nilai unknown pada beberapa atribut seperti job, education, kontak, dan podcast. Nilai unknown ini menunjukkan bahwa informasi sebenarnya tidak diketahui atau tidak tercatat dengan baik. Dalam konteks analisis data, nilai unknown memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, nilai tersebut memang merepresentasikan kondisi tertentu yang bermakna. Kedua, nilai tersebut hanya menunjukkan ketidakadaan informasi dan tidak memiliki nilai analitis yang kuat. Jika nilai unknown jumlah sedikit dan tersebar secara acak, maka masih bisa dipertimbangkan untuk dipertahankan. Namun, jika nilai unknown mendominasi suatu atribut, maka atribut tersebut berpotensi tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap hasil analisis. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan ke tahap konstruksi data lainnya, dilakukan proses atribut untuk mengevaluasi apakah atribut-atribut tertentu layak dipertahankan atau perlu dihilangkan. Pada tahap ini, fokus utama bukan pada transformasi nilai, tetapi pada relevansi dan kualitas informasi yang diberikan oleh setiap atribut. Jadi pemilihan atribut menjadi penting karena setiap proses konstruksi data selanjutnya akan saling berkelanjutan dan saling mempengaruhi. Jika sejak awal kita mempertahankan atribut yang kurang relevan atau memiliki kualitas informasi yang rendah, maka proses konstruksi berikutnya justru dapat menghasilkan data yang bias atau kurang bermakna. Kita bisa kembali ke desain. Kita bisa melakukan searching di operator. Kita hanya perlu ketikkan atribut. Di sini ada select atribut. Kita bisa drop. Kemudian di bagian parameter, di parameter type, karena kita akan memberikan include atribut. Sedangkan di atribut filter type, kita bisa memilih a subset karena atribut yang akan kita filter terlebih dari satu atribut. Kemudian select subset, kita bisa mencentang ini. Oke, di sini hanya menyisakan kontak dan podcast. Kemudian kita bisa melakukan apply. Kemudian running. Oke, karena di sini ada limit, kita bisa menambahkan filter extra margins. Kita bisa yang satu.
Kemudian kita coba running lagi. Ini tadi adalah dataset yang belum melakukan filtering, di mana untuk kontak dan podcast masih terdapat dalam dataset ini. Sedangkan ini adalah hasil dari filtering data, di mana kita sudah menghilangkan kontak dan podcast. Setelah dilakukan proses pemilihan atribut dan data menjadi lebih fokus, tahap berikutnya adalah dalam konstruksi data adalah distortion, khususnya dalam metode binning. Distortion merupakan proses mengubah data numerik yang bersifat kontinu menjadi data kategorikal dengan cara mengkelompokkan nilai dalam beberapa interval atau bin tertentu. Tujuan utama dari distortion bukan untuk menghilangkan informasi, melainkan untuk menyederhanakan representasi data sehingga pola yang ada menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Pada dataset ini, tidak semua atribut cocok untuk dilakukan distortion. Oleh karena itu, pemilihan atribut untuk proses binning dilakukan berdasarkan karakteristik nilai dan relevansi terhadap tujuan analisis. Atribut utama yang sangat cocok untuk dilakukan binning adalah age, karena nilai usia pada dataset ini bersifat numerik dan memiliki rentang yang cukup luas. Jika nilai usia digunakan secara langsung, maka analisis akan melihat perbedaan usia satu persatu. Padahal secara konseptual, perbedaan usia seringkali lebih bermakna jika dilihat dalam bentuk kelompok. Sebagai contoh, untuk usia 33 dan 35, secara numerik berbeda. Tetapi secara kategori dapat berada dalam kelompok usia produktif yang sama. Dengan melakukan binning pada atribut age, kita dapat mengelompokkan usia dalam interval tertentu, seperti usia muda, usia dewasa, dan usia lanjut. Proses binning pada atribut age ini membantu mengurangi kompleksitas data dan membuat pola hubungan antara usia dan variabel target menjadi lebih jelas. Selain itu, hasil distortion ini juga lebih mudah diinterpretasikan baik oleh analisis maupun pihak non-teknis. Kemudian atribut lain yang cocok untuk dilakukan binning adalah balance, yaitu saldo rata-rata nasabah. Atribut balance memiliki nilai numerik yang rentang cukup besar dan distribusi yang tidak merata. Beberapa nasabah memiliki saldo yang sangat kecil, sementara yang lain memiliki saldo yang lebih besar. Jika nilai balance digunakan secara langsung, maka model dapat menjadi sensitif terhadap nilai ekstrim. Dengan melakukan binning, nilai balance dapat dikelompokkan dalam kategori seperti saldo rendah, saldo menengah, dan saldo tinggi. Kelompokan ini dapat membantu mengurangi pengaruh outlier dan membuat analisis menjadi lebih stabil. Selain X dan balance, atribut seperti durasi merupakan kandidat yang baik untuk dilakukan binning. Karena durasi menunjukkan lamanya durasi kontak dalam 1 detik. Durasi kontak seringkali lebih bermakna jika dia dalam rentang tertentu, seperti durasi singkat, durasi sedang, atau durasi panjang. Dengan melakukan binning pada durasi, kita dapat menganalisis apakah durasi kontak yang lebih lama cenderung menghasilkan respon yang berbeda dibandingkan durasi yang lebih singkat. Metode binning yang digunakan dalam proses distortion ini menjadi rentang nilai atribut dalam beberapa interval yang telah ditentukan. Setiap nilai numerik kemudian digantikan dengan label kategori sesuai interval dan tempat nilai tersebut berada. Kita bisa kembali ke desain. Kemudian kita bisa melakukan search di sini.
Ini di bagian di folder binning, kita ada distribution by binning. Oke, baik. Setelah kita drop distribution by binning, kita bisa pergi ke filter. Di sini atribut filter type, kita bisa memilih subset, karena akan ada beberapa atribut yang akan kita filter. Sorry. Oke, di sini kita akan memilih untuk age, balance, dan durasi. Kita bisa langsung apply. Kemudian kita bisa langsung melakukan running. Ini adalah dataset yang sebelum kita lakukan binning. Kemudian ini adalah hasilnya. Di sini, di untuk age, kita bisa melihat jika datanya dikelompokkan berdasarkan range-nya. Di sini ada range 2, range 1. Kita juga bisa mengatur untuk number of bin. Jadi data itu kan dikelompokkan dalam beberapa kategori. Karena di sini cuma ada 2, maka hasilnya hanya akan menjadi 2 range saja. Saya akan coba menambahkan jadi 3 range atau 4. Maka data akan dikelompokkan menjadi 4 range atau 4 kelompok. Setelah melakukan distribution menggunakan metode binning, terdapat metode distribution lain yang dapat digunakan, yaitu distribution by size. Berbeda dengan binning yang membagi data berdasarkan rentang nilai tertentu, distribution base membagi data sedemikian rupa sehingga setiap kelompok atau bin memiliki jumlah data yang relatif sama. Pendekatan ini sangat berguna ketika suatu atribut numerik memiliki distribusi data yang tidak merata atau memiliki banyak nilai ekstrim. Dengan membagi data berdasarkan jumlah intens, kita dapat memastikan bahwa tidak ada satu kelompok yang terlalu dominan atau yang terlalu sedikit anggotanya. Atribut yang cocok untuk melakukan distribution basis itu adalah campaigns. Karena atribut ini menunjukkan jumlah kontak jadi nilai campaign ini cenderung memiliki distribusi yang miring, di mana setiap sebagian besar nasabah hanya dihubungi 1 atau 2 kali, sementara sisanya lebih sering. Selanjutnya saya akan melakukan distribution by size. Kita bisa memilih di operator atau by size. Kita bisa langsung menariknya ke sini. Kita akan memilih single, karena ada satu saja yang akan kita lakukan filter,
itu campaign. Sini jumlah sesnya bisa kita atur misalnya menjadi 3. Kemudian kita coba akan melakukan running. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Maka di sini kita bisa melihat jika campaign juga akan dikelompokkan. Setelah proses distribution dilakukan pada atribut numerik, tahap konstruksi data berikutnya adalah transformasi data nominal ke numerik atau nominal to numerik. Proses ini bertujuan untuk mengubah atribut kategorikal yang berupa teks menjadi representasi numerik agar dapat diproses oleh algoritma data mining atau machine learning. Sebagian besar algoritma analisis data tidak dapat bekerja dengan data berbentuk teks. Oleh karena itu, atribut nominal perlu dipresentasikan dalam bentuk angka tanpa menghilangkan makna kategori yang dikandungnya. Pada dataset ini terdapat beberapa atribut yang bersifat nominal atau kategorikal seperti job, material, education, default, housing, loan. Masing-masing atribut ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu dipahami terlebih dahulu sebelum dilakukan transformasi. Misalnya atribut jobs menunjukkan jenis pekerjaan nasabah. Atribut ini memiliki banyak kategori seperti manajemen, technical, entrepreneurs, dan blue collar. Karena tidak ada urutan alami di antara kategori-kategori ini, maka transformasi nominal ke numerik dilakukan dengan cara merepresentasikan setiap kategori sebagai nilai numerik tertentu atau menggunakan pendekatan pengkodean yang setara. Tujuan dari transformasi ini bukan untuk memberikan makna numerik pada jenis pekerjaan, tetapi semata-mata agar kategori tersebut dapat diproses oleh algoritma. Kemudian ada material dan education. Material di sini kategorinya seperti marriage dan single, sedangkan education-nya memiliki kategori seperti secondary, tertiary, dan unknown. Kedua atribut ini penting untuk analisis karena berpotensi mempengaruhi respon nasabah. Dalam proses transformasi, setiap kategori diubah menjadi representasi numerik yang konsisten. Dengan demikian, algoritma dapat membedakan antara kategori tanpa mengasumsi adanya hubungan numerik tertentu yang sebenarnya tidak ada. Sedangkan untuk atribut default, housing, dan loan merupakan kategori biner dengan nilai yes dan no. Atribut seperti ini relatif sederhana untuk ditransformasikan dalam bentuk numerik, misalnya dengan merepresentasikan nilai yes sebagai 1 dan no sebagai 0. Transformasi ini tetap mempertahankan makna logis dari atribut tersebut dan memudahkan interpretasi hasil analisis. Kita bisa kembali ke desain. Kita akan menyambungkan dari distribusi ke nominal atau numerik. Kemudian di bagian parameter, kita bisa memilih value types, kemudian memilih nominal. Untuk tipe coding, kita bisa memilih dump coding. Setelah itu kita bisa melakukan running.
Di sini eh, hasilnya data-data kategori yang bertipikan kategori akan dikonvert menjadi numerik. Setelah dilakukan proses transformasi nominal ke numerik, data set ini kini mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dari sisi struktur dan representasi data. Atribut-atribut yang sebelumnya berupa teks atau kategori kini dipresentasikan dalam bentuk numerik, sehingga seluruh dataset berada dalam format yang dapat diproses secara kuantitatif. Namun meskipun seluruh data sudah berbentuk numerik, kondisi data pada tahap ini belum sepenuhnya ideal untuk langsung digunakan dalam analisis lanjutan atau pemodelan. Harus dilakukan oleh pembedaan skala nilai antara atribut yang sangat beragam. Selanjutnya saya akan menemukan normalisasi atau skalaan fitur. Kita bisa kembali ke sini. Setelah proses atribut, setelah seluruh atribut dalam dataset berhasil ditransformasikan dalam bentuk numerik, langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi. Normalisasi bertujuan untuk menyamakan skala nilai antara atribut agar tidak terjadi dominasi atribut tertentu dalam proses analisis. Di sini saya akan lakukan demonya. Karena semua data yang kita miliki ini sudah bertipikan kategorik, maka saya akan memilih Al. Kemudian kita coba melakukan running. Ini adalah hasilnya. Sebagai kesimpulan, proses konstruksi data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kualitas data tidak hanya ditentukan oleh jumlah data, tetapi terutama oleh kesiapan dan keteraturan struktur data itu sendiri. Dataset mentah pada awalnya masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari sisi atribut, tipe data, maupun skala nilai, sehingga belum siap untuk dilakukan analisis. Sebagai kesimpulan, konstruksi data merupakan tahapan penting untuk memastikan dataset siap digunakan dalam analisis. Melalui proses seleksi, atribut, diskretasi, transformasi nominal ke numerik, dan normalisasi, data mentah yang awalnya tidak terstruktur dapat diubah menjadi data yang lebih bersih, konsisten, dan seimbang. Setiap tahapan saling berkaitan dan berperan dalam meningkatkan kualitas data, sehingga hasil analisis yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh itu, konstruksi data menjadi fondasi utama dalam proses data mining dan analisis data. Demikian penjelasan mengenai proses konstruksi data yang telah dilakukan. Diharapkan penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penyiapan data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman mengenai tahapan konstruksi data dalam pengolahan data.